Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Gunawan. Pada kesempatan sebelumnya, banyak sekali sahabat sehat dan teman-teman yang bertanya kepada saya seperti ini. Dok, kenapa jerawat saya sulit sekali sembuh? Saya sudah menggunakan salep, menggunakan obat, dan minum obat, namun tidak sembuh-sembuh. Beberapa juga ada yang bilang, saya sembuh saat menggunakan salep, tetapi tidak lama kemudian, jerawat saya muncul lagi. Pada video saya kali ini, saya akan membahas solusi bagaimana cara menyembuhkan jerawat yang sangat membandel. Sobat sehat, di sini ada 4 tips dari Dr. Sung untuk Anda, yaitu bagaimana cara mengatasi jerawat yang membandel. Mungkin jerawat itu ada di wajah Anda, atau bahkan mungkin di punggung Anda. Sebelum saya menjelaskan 4 tips ini, saya akan menceritakan dulu bagaimana jerawat bisa terbentuk, atau bagaimana proses terbentuknya jerawat. Jadi, salah satu penyebab utama jerawat pada wajah Anda, punggung Anda, adalah penumpukan bakteri atau jamur yang kita sebut dengan Candida pada usus dan saluran pencernaan Anda. Jadi, ada beberapa faktor mengapa bisa sampai tumbuh bakteri jamur di dalam saluran pencernaan Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok jerawat saya tidak sembuh-sembuh, sudah minum obat juga tidak sembuh. Jadi, yang perlu Anda perhatikan adalah pencernaan Anda. Di sini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah mungkin Anda sering mengkonsumsi antibiotik. Sebenarnya, antibiotik bekerja dengan cara membunuh semua bakteri pada tubuh kita. Apalagi jika antibiotik dengan golongan yang lebih keras. Jadi, selain bakteri jahat, bakteri baik pun akan dibunuh. Selain itu, tergantung dari pemilihan makanan Anda. Kebanyakan dari kita menyukai makanan yang tinggi gula. Memakan makanan yang tinggi gula akan mempercepat pertumbuhan Candida itu tadi, mempercepat pertumbuhan jamur atau bakteri itu tadi. Sedangkan Anda kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat. Contohnya seperti buah-buahan, sayuran mentah, dan sayuran yang direbus. Itu semua baik untuk pertumbuhan bakteri baik. Dengan adanya bakteri baik, bakteri jahat tersebut tidak dapat berkembang biak. Namun dengan pemilihan makanan yang salah, bakteri jahat inilah yang akan berkembang lebih cepat, sehingga menimbulkan jerawat pada wajah Anda atau pada punggung Anda. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan jerawat adalah penggunaan pil KB. Dengan penggunaan pil KB, mungkin hormon Anda akan terganggu, sehingga mudah menimbulkan jerawat pada wajah Anda. Kemudian yang ketiga adalah mungkin beberapa dari Anda masih mengkonsumsi air yang dimasak. Jadi, air yang dimasak dari PDAM sebenarnya masih mengandung klorin. Walau dengan cara memasak atau merebus air tersebut, tetap tidak akan menghilangkan klorin. Klorin, Cl, adalah zat untuk memutihkan atau menjernihkan air. Jadi, apabila Anda mengkonsumsi klorin dengan jumlah berlebih, maka akan menimbulkan jerawat pada wajah Anda atau punggung Anda. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan jerawat adalah penggunaan pil KB. Dengan penggunaan pil KB, mungkin hormon Anda akan terganggu, sehingga mudah menimbulkan jerawat pada wajah Anda. Kemudian yang ketiga adalah mungkin beberapa dari Anda masih mengkonsumsi air yang dimasak. Jadi, air yang dimasak dari PDAM sebenarnya masih mengandung klorin. Walau dengan cara memasak atau merebus air tersebut tetap tidak akan menghilangkan klorin. Klorin, Cl, adalah zat untuk memutihkan atau menjernihkan air. Jadi, apabila Anda mengkonsumsi klorin dengan jumlah berlebih, maka akan menimbulkan jerawat pada wajah Anda atau punggung Anda. Jadi, sobat sehat, sebenarnya cara mengatasi jerawat atau cara menghilangkan jerawat itu sangat mudah. Saya akan memberikan 4 tips. Tips yang pertama adalah 1. Menghindari 3 jenis makanan. Makanan apa saja yang perlu dihindari? Yang pertama adalah makanan yang mengandung tinggi gula. Mengapa? Karena tadi saya sudah menyebutkan bahwa makanan yang tinggi gula merupakan makanan yang memicu pertumbuhan Candida. Jadi, gula yang berlebihan akan dijadikan makanan bagi bakteri jahat Candida atau jamur itu tadi. Dengan tersedianya gula yang berlebih ini, maka pertumbuhan dari bakteri jahat atau Candida tadi akan semakin pesat dibandingkan bakteri baik. Selain itu, gula juga dapat merusak tubuh Anda.
Anda. Anda bisa menonton video saya sebelumnya, bagaimana gula dapat merusak tubuh Anda. Di situ juga sudah saya jelaskan berapa dosis gula yang bisa Anda konsumsi setiap harinya. Kemudian makanan kedua yang harus Anda hindari adalah gluten. Makanan-makanan yang mengandung tinggi gluten. Mengapa? Karena dengan Anda mengonsumsi makanan mengandung gluten tinggi, maka itu akan membuat usus dan pencernaan Anda mengalami peradangan atau inflamasi, sehingga bakteri di sana akan tumbuh lebih cepat. Sebenarnya banyak orang mengalami penyakit kulit yang sulit sembuh seperti jerawat atau eksim. Sebenarnya mereka hanya melihat kulitnya saja. Tampaknya kulit saja yang bermasalah, namun sebenarnya usus dan saluran pencernaan mereka juga bermasalah. Dengan memperbaiki usus dan saluran pencernaan, maka kulit Anda akan sembuh dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah menghindari lemak yang terhidrogenasi. Contohnya seperti apa? Lemak yang terhidrogenasi contohnya adalah seperti minyak goreng yang dipakai berulang kali. Misalkan, Anda membeli jajanan di luar, penjualnya menggunakan minyak untuk menggoreng tidak mungkin hanya satu kali. Pasti mereka gunakan untuk menggoreng berulang kali karena mereka tidak mau rugi. Dan Anda bisa melihat warna minyaknya, udah tidak bening lagi dan warnanya sangat-sangat hitam. Mungkin ada yang mengatakan, "Dok, justru semakin hitam itu semakin enak dan gurih." Ya memang seperti itu, tetapi itu tidak baik untuk pencernaan dan tubuh Anda. Bagi Anda yang memasak sendiri di rumah, saya sarankan menggunakan minyak untuk satu kali penggorengan saja. Jadi, itu tadi adalah tips yang pertama, hindari 3 jenis makanan ini. Makanan yang pertama adalah makanan mengandung tinggi gula. Makanan yang kedua adalah makanan yang mengandung tinggi gluten. Dan yang ketiga adalah minyak yang terhidrogenasi. Selanjutnya adalah tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah 3 jenis makanan yang harus ada dalam menu Anda. Jadi, makanan yang pertama adalah makanan yang tinggi serat. Serat di sini berfungsi untuk membunuh bakteri jahat dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus dan pencernaan Anda. Selain itu, serat juga berfungsi untuk menyeimbangkan kadar gula di dalam tubuh Anda. Tapi ingat, Anda harus berhati-hati dalam memilih minuman yang berserat. Sekarang banyak sekali iklan-iklan minuman kemasan yang mengatakan tinggi serat. Sebenarnya minuman-minuman ini tinggi kadar gula juga. Jadi, percuma jika Anda minum minuman seperti itu. Anda harus membaca di kemasannya berapa kadar gulanya. Untuk makanan berserat, jika Anda bingung cara penyajiannya, bagaimana cara menyajikan agar lezat dan enak, Anda bisa klik link di sini. Ini merupakan channel teman kita juga. Kemudian, yang kedua adalah protein. Saya sudah pernah membahas itu di video saya sebelumnya, yaitu tentang satu hal yang harus ada di dalam menu makanan Anda. Jadi, itu adalah satu hal yang penting dan harus ada di dalam makanan Anda. Di sini, protein berfungsi untuk bahan baku antibodi, sehingga dapat meningkatkan sistem imun Anda. Dengan sistem imun yang baik, tentu saja akan memperbaiki sel-sel di dalam tubuh Anda dengan sendirinya. Kemudian, Anda juga harus bisa memilih sumber protein yang baik. Anda bisa memilih sumber-sumber protein dari nabati dan hewani. Saya juga sudah menjelaskan di video saya sebelumnya. Kemudian, yang harus ada dalam menu makanan Anda, yang ketiga adalah lemak yang baik. Lemak yang baik di sini contohnya adalah omega 3, yaitu dari minyak ikan atau minyak kelapa. Lemak yang baik contohnya seperti omega 3 tadi, yang dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh Anda. Oke, tips yang ketiga adalah Anda harus mengkonsumsi suplemen yang dapat mengatasi jerawat Anda. Jadi, suplemen yang pertama adalah suplemen yang mengandung probiotik. Probiotik ini merupakan bakteri baik yang dapat membantu Anda untuk melawan bakteri jahat. Dan bakteri baik atau yang kita sebut flora normal ini terdapat pada usus besar Anda atau saluran pencernaan Anda. Mengapa kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik? Karena 70% sistem imun Anda sebenarnya terdapat pada saluran pencernaan Anda. Jika Anda ingin memiliki sistem imun yang baik, maka Anda harus mengkonsumsi lebih banyak makanan atau suplemen yang mengandung probiotik. Suplemen yang kedua adalah zinc.
Jadi, zinc di sini dapat membantu untuk memperbaiki lapisan usus Anda atau jaringan epitel usus Anda. Jadi, dengan sendirinya, sistem imun Anda akan meningkat jika usus Anda baik. Kemudian yang ketiga adalah antioksidan. Peran antioksidan di sini adalah melawan radikal bebas. Contohnya, ketika Anda mengkonsumsi gorengan dengan minyak yang dimasak berulang kali, atau radikal bebas yang dihasilkan oleh tubuh Anda dan radikal bebas yang dihasilkan oleh proses dari bakteri jahat itu tadi. Jadi, ketiga suplemen tersebut sangat membantu Anda dalam mengatasi jerawat yang sangat membandel. Kemudian, tips saya yang keempat adalah gunakan sabun pencuci wajah yang mengandung tea tree oil. Mengapa? Karena tea tree oil mengandung minyak-minyak esensial yang dapat membunuh bakteri secara alami pada kulit wajah Anda atau kulit punggung Anda. Kemudian, tea tree oil juga mempunyai aroma yang khas dan Anda harus menggunakannya secara teratur. Jangan Anda gunakan hari ini lalu besoknya lupa. Anda harus menggunakannya secara teratur dan konsisten jika ingin mendapatkan hasil yang baik. Oke, semoga 4 tips ini dapat Anda pahami dan dapat Anda lakukan setiap hari. Semoga bagi Anda yang berjerawat bisa cepat sembuh, semoga kulitnya kembali cantik, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa dan salam hebat luar biasa!